أرادك قلبي من صميم الفؤاد. Islam proses menyebar di Indonesia melalui cara-cara berikut. 1. Melalui perdagangan. Pedagang-pedagang Muslim yang berasal dari Arab, Persia, dan India telah ikut ambil bagian dalam jalan lalu lintas perdagangan yang menghubungkan Asia Barat, Asia Timur, dan Asia Tenggara, pada abad ke-7 sampai abad ke-16. Para pedagang Muslim yang akhirnya juga singgah di Indonesia ini, ternyata tidak hanya semata-mata melakukan kegiatan dagang. Melalui hubungan perdagangan tersebut, agama dan kebudayaan Islam masuk ke wilayah Indonesia. Pada abad ke-9, orang-orang Islam mulai bergerak mendirikan perkampungan Islam di Kedah, Malaka, Aceh, dan Palembang. Pada akhir abad ke-12, kekuasaan politik dan ekonomi Kerajaan Sriwijaya mulai merosot karena didesak oleh kekuasaan Kertanegara dari Singasari. Seiring dengan kemunduran Sriwijaya, para pedagang Islam beserta para mubaliknya semakin giat melakukan peran politik dalam mendukung daerah pantai yang ingin melepaskan diri dari kekuasaan Sriwijaya. Menjelang berakhirnya kerajaan Hindu-Buddha abad ke-13 berdiri kerajaan kecil yang bercorak Islam, yaitu Samudra Pasai yang terletak di pesisir timur laut wilayah Aceh. Kemudian pada awal abad ke-15 telah berdiri kerajaan Malaka. Sejak saat itu, Aceh dan Malaka berkembang menjadi pusat perdagangan dan pelayaran yang ramai dan banyak dikunjungi oleh para pedagang Islam dan penduduk dari berbagai daerah. Terjadi interaksi yang akhirnya banyak yang masuk Islam. Setelah pulang ke daerah asal, mereka menyebarkan agama Islam ke daerahnya. Agama dan kebudayaan Islam dari Malaka menyebar ke wilayah Sumatera Selatan, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Dalam suasana demikian, banyak raja daerah dan adipati pesisir yang masuk Islam. Contohnya, Demak abad ke-15, Ternate abad ke-15, Goa abad ke-16, dan Banjar abad ke-16. 2. Melalui perkawinan. Para pedagang Muslim yang datang di Indonesia, ada sebagian di antara mereka yang kemudian menetap di kota-kota pelabuhan dan membentuk perkampungan yang disebut pekojan. Perkawinan antara putri bangsawan dan pedagang Muslim akhirnya berlangsung. Perkawinan ini dilakukan secara Islam, yaitu dengan mengucapkan menirukan dua kalimat syahadat. Upacara perkawinan berjalan dengan mudah karena tanpa pentasbihan atau upacara-upacara yang panjang, lebar, dan mendalam. Dalam babat Tanah Jawi, misalnya, diceritakan perkawinan antara Maulana Ishak dan Putri Raja Blambangan yang kemudian melahirkan Sunan Giri, sedangkan dalam babat Cirebon diceritakan perkawinan Putri Kawunganten dengan Sunan Gunung Jati. 3. Melalui tasawuf. Tasawuf adalah ajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan mistik dan hal-hal yang bersifat magis. Ahli-ahli tasawuf yang memberikan ajaran yang mengandung persamaan alam pikiran seperti pada mistik Indonesia Hindu, antara lain, Hamzah Fansuri, Nuruddin Ar-Raniri, dan Syekh Siti Jenar. 4. Melalui pendidikan. Pendidikan dalam Islam dilakukan dalam pondok-pondok pesantren yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai-kiai, atau ulama-ulama. Pesantren ini merupakan lembaga yang penting dalam penyebaran agama Islam karena merupakan tempat pembinaan calon guru-guru agama, kiai-kiai, atau ulama-ulama. Setelah menamatkan pelajarannya di pesantren, murid-murid para santri akan kembali ke kampung halamannya. 5. Melalui seni budaya. Dalam menyebarkan agama Islam, sebagian wali menggunakan media seni budaya yang sudah ada dan disenangi masyarakat. Pada perayaan hari keagamaan seperti Maulid Nabi, misalnya, seni tari dan peralatan musik tradisional gamelan dipakai untuk meramaikan suasana. Sunan Kalijaga yang sangat mahir memainkan wayang memanfaatkan kesenian ini sebagai sarana untuk menyampaikan agama Islam kepada masyarakat, yaitu memasukkan unsur-unsur Islam dalam cerita dan pertunjukannya. Senjata Puntadewa yang bernama Jimat Kalimasada, misalnya, dihubungkan dengan dua kalimat syahadat yang berisi pengakuan terhadap Allah dan Nabi Muhammad. Masyarakat yang menyaksikan pertunjukan Sunan Kalijaga akhirnya mengenal agama Islam dan tertarik ingin menjadikan Islam sebagai agamanya. 6. Metode dakwah. Di Pulau Jawa, peranan mubalik dan ulama tergabung dalam kelompok para wali yang dikenal dengan sebutan Wali Songo yang merupakan suatu majelis yang berjumlah 9 orang. Majelis ini berlangsung dalam beberapa periode secara bersambung, mengganti ulama yang wafat hijrah keluar Jawa. 1. Periode I, penyebaran Islam dilakukan oleh Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishak, Ahmad Jumadil Kubra, Muhammad Al-Maghribi, Malik Israel, Muhammad Al-Akbar, Maulana Hasanuddin, Aliyuddin, dan Syekh Subakir.
2. Periode 2, penyebaran Islam digantikan oleh Raden Rahmat Sunan Ampel Denta, Jafar Siddiq Sunan Kudus Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. 3. Periode 3, hijrahnya Maulana Ishaq dan Syekh Subakir, dan wafatnya Maulana Hasanuddin dan Aliyuddin. Maka penyebar Islam pada periode ini dilakukan oleh Raden Paku, Sunan Giri, Raden Said, Sunan Kalijaga, Raden Mahdum Ibrahim, Sunan Bonang, dan Raden Qasim, Sunan Derajat. 4. Periode 4, penyebar Islam selanjutnya adalah Jumadil Kubra dan Muhammad Al-Maghribi dan kemudian digantikan oleh Raden Hasan, Raden Patah, dan Fadilah Han Falatehan. 5. Periode V, untuk periode ini karena Raden Patah menjadi Sultan Demak maka yang menggantikan posisinya adalah Sunan Muria. Para wali, ulama yang dikenal dengan sebutan Wali Songo di Pulau Jawa terdiri dari 1. Maulana Malik Ibrahim dikenal dengan nama Syekh Maghribi menyebarkan Islam di Jawa Timur. 2. Sunan Ampel dengan nama asli Raden Rahmat menyebarkan Islam di daerah Ampel, Surabaya. 3. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel memiliki nama asli Maulana Mahdum Ibrahim, menyebarkan Islam di Bonang, Tuban. 4. Sunan Derajat juga putra dari Sunan Ampel nama aslinya adalah Syarifuddin menyebarkan Islam di daerah Gresik, Sedayu. 5. Sunan Giri nama aslinya Raden Paku menyebarkan Islam di daerah Bukit Giri, Gresik. 6. Sunan Kudus nama aslinya Syekh Jafar Sodik menyebarkan ajaran Islam di daerah Kudus. 7. Sunan Kalijaga nama aslinya Raden Mas Syahid atau R. Setia menyebarkan ajaran Islam di daerah Demak. 8. Sunan Muria adalah putra Sunan Kalijaga nama aslinya Raden Umar Syahid menyebarkan Islamnya di daerah Gunung Muria. 9. Sunan Gunung Jati nama aslinya Syarif Hidayatullah, menyebarkan Islam di Jawa Barat, Cirebon.